Nah, aku cerita dulu rosé itu apa ya. Nah, cara bikin rosé wine sebenarnya sama kayak bikin red wine, Ray. Cuman skin contact atau istilahnya maceration process atau istilah mudahnya proses anggur, jus anggur sama kulitnya direndam itu lebih singkat daripada red wine. Jadi cara bikinnya sama kayak red wine, cuman lebih singkat skin contactnya. Jadinya warnanya lebih pucat, lebih pink, dan juga tanninnya lebih soft daripada red wine. Jadi tannin tuh rasa sepet-sepet. Tannin rasa sepet-sepet. Nah, tannin sama acidity juga beda. Karena tannin tuh seperti rasa kering kalau kita minum teh. Ada rasa sepet dalam rongga mulut. Teh mengandung banyak tannin. Yes. Tapi bukan acidity. Jadi acidity dengan tannin bisa bergaris lurus ataupun bisa bertolak belakang juga. Gitu. Nah, otomatis dari skinnya itu kan ada tannin, skin kulit anggurnya. Karena dia direndamnya cuma sebentar sama kulit jusnya, jadinya rosé itu nggak terlalu sepet seperti red wine. Warnanya juga lebih pink, lebih pucat daripada red wine karena skin contactnya itu lebih singkat. Gitu. Jadi mirip seperti rosé, cuman versinya lebih lighter aja. Dan satu tipe lagi namanya dessert wine, which is yang wine manis. Yes, yang wine manis itu Moscato tadi dessert wine bukan? Tapi Moscato lebih ke sparkling. Iya, sparkling juga. Kalau dessert ada lagi lebih manis dari Moscato. Sautern. Dari Sautern ada, betul. Yang dari Prancis ya, dari Bordeaux. Ada juga banyak sih dari negara-negara lain juga ada. Dessert wine. Kayak ice wine yang mungkin juga terkenal di sini. Yes, ice wine. Nah, itu dessert wine kategorinya. That's the first wine I've ever drink. Ice wine. Oh, oke. Gue dikasih bokap dulu. Nih cobain wine, ice wine. Ternyata ya it's interesting sih ice wine. Betul. Iya kan dia dibuat dari wine yang udah pas winter kan harvestnya kan. Jadi ya harvestnya pas winter waktu dia frozen masih di tangkai ininya. Yes. Masih di vineyardnya. Kita omongin lagi ice wine. This episode is about rosé. Oke, kita ada 2 rosé, boleh dijelaskan awal sambil kita cobain mungkin Manda. Oke, boleh. Yang mana dulu? Nah, kita boleh cobain yang La Boheme dulu. Berarti yang ini ya? Yang ini La Boheme. Ya, La Boheme. Kita ada. Yes, betul. Already. Yang botol ini maksudnya aku tunjuk ya. Kelihatan dikasih lihat botolnya. Ada, nanti kita udah siapin shooting beauty shotnya. Oke. Cheers. Nah, cheers dulu. Nah, La Boheme ini dia dari Yarra Valley dari Australia. Anggurnya Pinot Noir. Jadi anggur yang sama juga dipakai untuk bikin red wine. Cuman itu tadi yang aku cerita, dia proses skin contact atau macerationnya cuman lebih singkat. Paling hanya 1 hari. Gitu ya. Nah, mau sambil dicobain? Boleh. Ajarin listeners and viewers dan termasuk gua your way of tasting wine properly. Oke. Nah, biasa sebelum kita nyobain tuh kita selalu analisa dari appearance-nya dulu. Yaitu penampilannya, which is termasuk warna, lalu juga ada gas atau enggak, ya clear, ada clarity atau tidak, dan juga dari ini yang kita bilang adalah legs. Leg itu pada waktu gelasnya kita putar kan ada liquidnya yang turun, nah itu disebutnya legs. Kita harus swirl gelasnya dulu. Oh, swirl? Yes. Nah waktu di swirl, nanti kan ada nih kayak garis yang timbul di pinggir gelas. Nah ada liquid yang turun pelan-pelan di sini, itu disebutnya legs atau tears. Nah kalau turunnya cepat, berarti dia viscosity-nya lebih light, berarti lebih alkoholnya mungkin lebih rendah ataupun wine-nya bisa lebih light body gitu. Tapi kalau turunnya lebih lama, berarti kan makin kental, gitu. Jadi kemungkinan alkoholnya lebih tinggi, alkoholnya juga lebih tinggi biasanya. Nah jadi biasa kita selalu analisa legs-nya, color. Nah dari warna sendiri banyak menginformasikan kita beberapa hal. Salah satunya adalah vintage. Kita tahu umurnya wine dari warnanya juga. Beberapa wine bisa kita lihat dari warna. Elaborate, please. Jadi kayak khususnya ngomongin white wine. Kalau white wine warnanya biasanya makin deep golden, dia lebih older dan juga biasanya lebih sweet. Gitu. Jadi dari warna pun kita sudah bisa mengira nih kira-kira wine-nya ini gimana gitu. Nah kalau untuk red wine, kalau makin muda warna merahnya tuh lebih ke ungu, purple. Kalau makin tua warnanya udah mulai lebih soften, lebih ke coklat oranye, kayak garnet gitu. Nah jadi dari warna pun kita sudah tahu, oh wine-nya ini mungkin masih muda ataupun dia udah aging berapa lama gitu. Jadi pertama kita lihat dari appearance. Kedua adalah kita smell dari nose-nya.
Menurut Ray gimana nih, ada aroma apa? Ada yang dikenalin gak? Waduh, on the spot nih. Kan dulu chef kan? Yes. Pasti nih familiar sama aroma-aroma buah dan yang lain-lain. Apa buah ya? I don't know, maybe peach kalau gua. Ya ada peach. Ada juga seperti strawberry. Ya. Berries and kayak Tapi red berries bukan yang black ya kalau yang ini. Kalau black dia beda lagi nih, yang ini lebih red berries. Oke. Anggurnya juga kan Pinot Noir. Nah Pinot Noir karakternya lebih ke red berries. Gitu. Jadi kayak red currant, strawberry, raspberry. Gitu. Itu lebih ke karakternya Pinot Noir. Nah dari aroma sendiri sebenarnya membedakan nih, setiap anggur kan punya karakter masing-masing. Kayak Pinot Noir, Cabernet, Sauvignon, Merlot, Syrah. Mereka punya masing-masing karakter. Nah jadi dengan kita mencium dari aroma, kita udah bisa kadang mengidentifikasikan grape-nya apa. Tapi memang kita harus cobain juga ya. Tapi bisa beberapa wine, khususnya white wine, mereka punya karakter unik yang kita dari nose-nya aja udah tahu nih grape-nya apa. Nah mungkin kalau Ray pernah lihat beberapa orang ngelakuin blind tasting, cepet nih 1 menit udah bisa tahu ini wine-nya, grape-nya apa, tahunnya, dari negara mana, bahkan daerahnya. Nah itu salah satu dari crazy menurut gua. Betul. Dan salah satunya dengan teknik yang tadi saya cerita tuh. Dari pertama appearance lalu ke nose, nanti kita cobain palate juga. Jadi di breakdown satu-satu dan mereka sudah tahu, oh karakter anggur ini biasanya ada aroma apa. Jadi pada waktu kita smell, kita identify, nah kita tahu deh tuh kayak Pinot Noir kan bisa lebih ke red berries ya. Gitu. How long does it take buat lu tahu? Mesti sering minum. Tergantung jam terbangnya. Kalau jarang minum ya lama nggak bisa. Sambil belajar juga, sambil baca buku, sambil belajar teori, sambil kita juga praktek. Harus dua-duanya. Gitu. Oh, shall we taste? Sure. Cheers, Anda. You do that thing kayak itu buat apa? Boleh jelasin? Udah kebiasaan ya aku, jadi kelihatan beda ya. Nah, kita kalau mood dulu wine-nya. Betul. Kalau minum wine, kita kayak istilahnya kayak di mood, kayak kumur-kumur. Kayak kumur-kumur Listerine lah ya. Jadi biar semua rongga di mulut itu berasa mengecap rasa dari wine ini sendiri. Karena wine itu kan kompleks sebenarnya. Jadi kita bisa mengidentify dia kayak punya acidity, dry atau sweetness level, tannin, body, dan yang lain-lain itu kita perlu identify. Dan juga termasuk seperti karakter, ada grape apa, primary taste-nya, secondary taste, sampai tertiary taste. Dan juga after taste-nya seperti apa. Jadi kita mau merasakan wine ini benar-benar. Kalau langsung diteguk, ya kan gak bisa dirasakan dong. Karena indera perasa kita kan seluruh bagian mulut ya, termasuk pipi. Gitu. Tapi di pipi itu kita merasa bisa lebih tanninnya, acidity-nya, sampai bagian area pengecap di lidah pun kan banyak titik ya, yang bisa merasakan asin, asam, manis, pahit. Gitu. Jadi biar semua bagian lidah kita dan mulut bisa merasakan wine-nya seperti apa. Makanya harus seperti di mood. Gitu. Kalau enggak berasa dong wine-nya. Exactly. Karena yang tadi lu bilang di awal-awal, semua wine that have their own story gitu kan. Jadi you have to taste kayak everything about it gitu loh. Dari rasanya apa.